Sobat Miss Queen, selamat datang di Zona Miss Queen. Zonanya orang Miss Queen masa Queenie. Jangan bosan-bosan untuk menonton Miss Queen. Karena apa? Miss Queen akan selalu menyebarkan berita-berita misteri yang belum terpecahkan. Karena hanya cuma di Zona Miss Queen yang akan menguak kisah kasus yang menjadi misteri. Oke Sobat Miss Queen, kali ini Miss Queen akan memberitahu kepada kalian sebuah kisah yang masih menjadi misteri lagi. Penasaran kisahnya seperti apa? Setragis apa kisahnya? Makanya jangan skip video ini, tonton sampai habis, sampai end, so kalian bakal tahu apa isi dari kisah yang masih misterius itu. Check this out. Kisah yang akan Miss Queen bawakan yaitu tentang menuju ke cerita. Inilah kisah tentang Jack the Ripper. Nama Jack the Ripper menjadi sosok yang menakutkan lebih dari seabad lalu di Inggris. Ia merupakan julukan untuk seorang pembunuh bayaran di London yang menjadi teror yang menakutkan. Kehadirannya meneror warga di area Whitechapel, East End, dan London pada 1888. Tak sembarangan membunuh. Ia memiliki sasaran khusus, yaitu para wanita yang berkecimpung di dunia prostitusi alias jabloy. Sosok Jack the Ripper sempat menjadi rahasia tersendiri. Hal ini lantaran identitasnya tak pernah terungkap ke publik dan ia tak pernah mendapatkan hukuman yang setimpal karena perbuatannya. Sungguh tidak adil memang dunia ini dari dulu sampai sekarang ya. Inilah yang membuat kiprah tidak hanya membuat ngeri banyak orang tetapi juga kagum. Berikut adalah sederet fakta mengenai Jack the Ripper. Seperti yang sudah dijelaskan, korban Jack the Ripper adalah para wanita yang bekerja di dunia malam. Tepatnya adalah para pelacur mabuk dan miskin yang berada di jalan Whitechapel. Dalam suatu investigasi juga terungkap bahwa waktu Jack the Ripper membunuh adalah pagi hari doang nih Sobat Miss Queen, atau cenderung dini hari di akhir pekan. Inilah yang membuat polisi berpendapat bahwa sang pembunuh adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab pekerjaan di hari-hari biasa. Pembunuhan pertamanya terjadi pada tanggal 31 Agustus 1888. Ia membunuh Mary Ann Nicholas yang terakhir kali terlihat berdiri di sudut jalan Osborne pada dini hari. Sekitar jam 3.30 waktu setempat, tubuhnya ditemukan tak bernyawa tak jauh dari lokasi ia terlihat. Korban kedua adalah Annie Chapman yang dibunuh pada 8 September 1888. Tidak ditemukan petunjuk apapun ketika itu. 2 minggu kemudian, Jack the Ripper diketahui membunuh 2 orang sekaligus. Korban ketiga adalah Elizabeth Stride dan korban keempat adalah Catherine Edwards. Lalu sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 9 November 1888, ia membunuh Mary Jane Kelly di rumahnya sendiri. Kelima korban ini dikenal dengan sebutan Cranial Five. Pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper memiliki kesamaan, yakni korban dibunuh secara brutal dengan cara merusak wajah, merobek bagian tenggorokan secara melintang dari kiri ke kanan, dan disertai mutilasi juga Sobat Miss Queen. Pembunuhan ini juga disertai dengan pengambilan organ tubuh para korbannya. Pada beberapa kasus, ginjal, rahim, dan jantung korban juga diambil. Orang psycho itu nih Sobat Miss Queen. Gila. Organ tubuh korban juga cecerkan di sekitar tubuhnya. Kacau gak tuh? Inilah yang membuat teror tersendiri karena keganasan Jack the Ripper. Berbeda dengan pencurian organ di kalangan pembunuhan berantai, pengambilan organ tubuh korbannya dianggap sebagai trofi tersendiri bagi si pelaku, si Jack ini. Luar binasa, lebih dari hewan emang tuh orangnya. Jack the Ripper awalnya didapatkan dari surat yang diduga ditulis oleh seorang yang mengaku sebagai pembunuh berantai itu.
Dalam surat tersebut, ia menjelaskan bagaimana cara ia membunuh para wanita itu, dan sebenarnya ia ingin mengiris telinga korbannya, itu saja. Oleh polisi, surat itu sempat dianggap hoax doang. Namun 3 tahun kemudian, Jack the Ripper melakukan pembunuhan ganda dan mengiris salah satu telinga korbannya. Itu telinga si jablay-jablay itu. Surat lain pun muncul, dan di dalamnya berisi pengakuan bahwa ia tidak sempat memotong telinga korban, dan menyebutkan pembunuhan yang baru saja ia lakukan, padahal belum dirilis ke surat kabar. Itulah, bukan hanya surat aja nih sobat miskin, terdapat juga bingkisan untuk pihak keamanan White Apple. White Apple ternyata isinya adalah ginjal yang diawetkan dalam cairan anggur, dan ginjal itu cocok dengan salah satu korban pembunuhan yang diambil ginjalnya. Terus dari pihak kepolisian London pun tidak bisa tinggal diam. Dengan sederet pembunuhan kejam yang terjadi, mereka melakukan penyelidikan dengan akhirnya muncul 15 tersangka pada saat itu. Salah satu di antaranya adalah wanita, namun pihak kepolisian bimbang menetapkan langkah selanjutnya. Dari 15 tersangka itulah polisi meyakini ada satu di antara 3, yaitu Aaron Kosinski, John Truitt, dan Mikhail Ostrov yang merupakan pelakunya. Ketiganya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ostrov bahkan dikenal sebagai seorang dokter. Namun ketiganya memiliki persamaan, yaitu sama-sama membenci sebuah prostitusi, termasuk saya, tapi saya bukan pembunuh ya. Cucu dari Ratu Victoria, Pangeran Albert Victor disebut pelanggan yang sering datang ke rumah bordil yang ada di East End. Inilah yang membuat anggapan bahwa salah satu dari wanita malam itu hamil anak pangeran dari si pangeran itu. Dan si cewek itu berusaha untuk memeras keluarga kerajaan. Untuk mencegah pemerasan dan mempertahankan nama baik kerajaan, salah satu dokter ratu ditugaskan untuk mencari wanita yang hamil tersebut. Caranya dengan membedah perut mereka dan mengambil bukti apapun termasuk janin yang belum lahir. Terkuaklah bahwa si Mary yang sedang mengandung ketika dibunuh. Dilansir dari Intisari, pembunuhan, maklum lagi puasa. Oke. Diulang ya. Pembunuhan Jack the Ripper terungkap. Hal ini diungkap setelah tes DNA yang diambil dari selendang berdarah yang ditemukan pada korban Catherine. Menurut para ilmuwan, Aaron Kosminski adalah Jack the Ripper. Ia adalah seorang tukang cukur Polandia yang saat itu masih berusia 23 tahun. Imigran Polandia itu tinggal bersama 2 saudara lakinya dan seorang saudara perempuan di Greenfield Street. Kediamannya hanya berjarak 200 meter dari lokasi pembunuhan Elizabeth Street. Identitas Aaron Kosminski dikonfirmasi oleh peneliti dari Liverpool John Moores University dan dikemukakan dalam Journal of Forensic Sciences. Kami menggambarkan secara sistematis untuk pertama kalinya analis tingkat molekuler dari satu-satunya bukti fisik yang masih ada terkait pembunuhan Jack the Ripper. Tulis dalam jurnal tersebut seperti dikutip dalam Intisari. Jadi si selendang itu dibeli dari pelelangan oleh pengusaha namanya Russell Edward pada tahun 2007. Situ langsunglah menghubungi para ilmuwan usai meyakini bahwa selendang itu ditemukan di sebelah tubuh Edwes dan berlumuran darah. Di antara 3 terduga pelaku, yaitu Aaron Kosminski, John Truitt, dan Mikhail Ostrov, Kosminski agak susah nih, bukan nama kampung ini, susah kali lah. Kosminski lah yang disebut oleh kepala peneliti Donald Swanson sebagai orang yang paling mungkin sebagai Jack the Ripper. Jadi kesimpulannya ini. Jadi yang menjadi misteri selama 1 abad ini adalah si tukang cukur yang masih berusia 23 tahun masih beli ya. Kok kenapa kamu jadi pembunuh? Nah, itulah the Jack the Ripper sesungguhnya.
itu abang-abang tukang cukur, tapi nggak semua tukang cukur seperti itu. Oke. Nah, oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mengunjungi forum Miss Queen ini. Jangan bosan-bosan untuk mampir ke sini terus ya. Oke. Bagi kalian yang suka video ini dan pemecahan misteri ini, jangan lupa untuk share ke sobat-sobat kalian biar sobat kalian juga tahu akan siapa sih pembunuh seorang gadis-gadis prostitusi itu. Bagi kalian yang sudah berkunjung di Juna Miss Queen ini, tolong untuk tinggalkan jejak berupa apa? Sudah tahu kan? Berupa like, comment, and subscribe.